Recording. Oke. Jadi ini bisa di Orange, bisa di download free. Buat ngebayangin codingnya kayak gimana, saya kasih gambar aja. Nanti programnya ibu kayak gini bentuk programnya teh. Ini programnya kayak gini-gini. Ini, aduh, yang ini nih. Programnya bentuknya gambar. Jadi cuman lingkaran ini kita drag, sambung jadi. Gitu doang. Oke. Nah sekarang saya udah punya software itu, saya jalanin di komputer lain. Komputernya ada dalam sini tapi bentuknya komputer virtual. Jadi saya jalanin komputer satu lagi di sini. Ada 2 komputer, saya jalanin dulu. Jadi ibu mah nggak usah pusingin yang ini, pokoknya ada di komputer lagi. Kelihatannya kalau di komputer saya, padahal ini ada 2 komputer lagi jalan. Gitu. Disengajain kayak gitu biar bukan apa-apa sih, biar nggak tabrakan satu sama lain sih, intinya itu aja. Nah ini saya akan jalanin orange-nya, udah gitu nanti saya akan kasih lihat bentuknya seperti apa. Jadi yang dibutuhin itu pengelompokan. Datanya ngelompokin. Kalau mau iseng bisa dikirim ke email ke saya tuh. Nah ini jadi saya bikinnya tuh gini Pak. Ya. SAI modal saya tuh begini. Pokoknya nih kan ada 42 indikator. Terus bisa kecilin aja ya. Wah itu mah kecanggihan bu. Pakai hidden layer mah kecanggihan. Terus ya ini kan. Ini pakai neural network. Susah ya, ini. Saya pakai NN. Make serius? Iya. Oh nggak apa-apa sih. Makanya saya mau belajar itu loh Pak. Oh ini mau pakai neural network? Iya. Dengan data ibu yang nggak gitu gede, saya bisa pakai yang lain soalnya. Oh gitu ya? Iya. Ya bisa aja sih pakai neural network, cuma lebih rumit yang itu. Ini ada neural networknya juga. Oh gitu ya? Okay. Saya kasih lihat nih ntar. Kalau mau pakai neural network boleh. Nah, nanti kan jadinya nih, ini yang tadi itu Pak Ono, yang 42 itu kan indikatornya 3. Jadi 3 nanti munculnya kan 5. Iya. Iya. Itu 5 kelompok. Bisa. Tapi neural network kalau buat pemula lumayan. Itu ya. Ya nggak apa-apa sih. Saya kasih gambaran yang lebih gampang dari itu ya. Dia bisa neural network juga, tapi gampang banget cara pakai neural networknya. Oh ya. Asli. Nggak kayak gini ya, tapi tetap ANF tapi. Bisa nggak neural network juga bisa. Nanti kita bisa compare hasilnya gimana juga bisa. Udah parah ini mah. Gampang, nggak pakai otak. Saya aktifin dulu bentar. Virtual environment Python sama dengan Python 3 virtual environment. Sekarang saya aktifin source Kalau ini di Linux ya, jadi kayak gini bentuknya rada nggak manusiawi. Activate. Oke, sekarang saya akan jalanin orange canvas. Saya jalanin. Intinya kan kita punya tabel, terus kita pengen klasifikasi itu tabel, gitu aja kan. Oke. Atau kalau yang ekstrimnya kita punya gambar, kita klasifikasi gambar. Lebih parah lagi dia bisa klasifikasi gambar sebetulnya. Oke. Tapi kita yang tabel aja dulu ya Bu. Oke. Ntar saya lagi mikir enaknya tabel mana yang saya kasih lihat. Saya kalau tabel ibu dikirim saya bisa gampang nggak ya? Bisa kirim ke email saya. Bukan pakai ini aja. Wifi-nya Udah tahu yang ini ya, tapi ada yang belum kelar sih. Kita buang aja nggak kelarnya ntar. Saya dibuang. Nggak tabel yang tadi, jangan yang ini, yang tabel yang ibu udah summary tadi. Iya sebentar. Nah yang itu, yang belum kelarnya saya delete aja di bagian bawah yang nggak kelarnya. Ini saya kirim pakai email aja, pakai Wi-Fi O. Itu ada. Satu. Iya, 1 huruf.
Passwordnya Ono W Purbo, nyambung kecil semua. ONNO W Purbo. Next. Mau ikutan? Ini belajar machine learning. Curang, kelompok. Kalau nama udah beres. Salah lu sendiri. Bukan lain, emang MC doang. Salah sih, Ibeng, itu Ibet. Ibek. Salah gue pas ngeliat pasti bakal lama. Ini langsung cepat, udah gitu akan pakai chat GPT. Cepet jadi langsung. Hah? No? Kalau si Ono kan langsung tujuannya apa? Rekomendasi. Ya kita ajak rekomendasi lah. Selesai. Iya. Tapi kan dari data kita dong. Iya. Gitu Bu. Ini pada pusing semua. Kenapa? Soalnya kelompok kita jadinya cepat banget. 20 menit udah jadi itu. Ya udah santai ngeliat kelompok lain pada berantem. Kita mau ketawa-ketawa. Boleh Bang Andi lanjutin pakai itu. Yang kedua tuh yang buat siang kan masih ada tuh. Apa? Ya udah beres. Kelompoknya masih sama lagi atau dirubah sama, Ben? Sama, Ayo. beda tema. Sudah kon. Udah, oke. Saya akan Kalau lo ngomongin etik AI nggak sih? apa? Etik AI. Ada kemarin di BSS. Bukan etik aja, security AI, Kalau etiknya ngiblatnya kemana? Kalau chat GPT. Saya save Bu ya. Pada pusing sama saya Bu. Lihatin orang-orang ini pusing semua. Lu ngapain pusing kepala jadi orang pakai kiblat mah ke Ka'bah tuh. Download move data data awal ya Bu ya. Saya masukin ke Orange. Oke. Di sini saya akan ambil dulu. Ini ada di komputer lain, saya akan copyin dulu. Bentar, saya baca dulu bentar ya Bu. Datanya saya benerin dulu. Sini kenapa gerak-gerak sendiri sih? Mouse-nya parah dia. Download, mana datanya tadi teh? HB. Data. Oh ini W, ada di bawah berarti. Oh karena musik. Data awal. Data awal. Saya copy kemana tadi? Bentar. Saya ada tadi ngopin, saya copy kemana ya? Bentar, saya copy kemana? Oh, saya pindahin. Pantes. Bego. Orange. Orange. Oke. 100. Ini dia. Saya akan delete yang belum selesai aja ya, biar prosesnya gampang dia. Oke. Ini saya buang yang di atas biar yang kosong. Ini kan kosong aja ya Bu ya. Saya buangin ya yang kosong ini. Delete row. Oke. Oke, sekarang yang belum selesai ini. Ini ya. Ada 5. Kok kayak gini bentuknya? Oh, diiniin sama ibu. Kayak udah selesai semua. Sih Bu. Belum. Tatar ini deh, ada saya harus lepasin dulu. Freeze-nya saya lepasin. Lepasin freezing-nya dulu. Iya. Oke.
Nggak, oh di sebelah sananya belum ya? Di kanan kan. Kok nggak kelihatan sih? Oh iya ini. Yang mana yang belum? Ini berarti ini yang tabel yang belum saya revisi. Oh, ini udah ini pokoknya ada angka dulu ya. Ini udah final. Ini udah. Tapi ini tingkatannya Pak Ono dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Oke, pokoknya ada data dulu lah ya. Ada data. Di sini ada nama sebagai informasi aja kan. Ini ada nomor sebagai informasi aja. Kemudian di sini ada di ujung sana ada label. Oke. Ini juga saya nggak butuh ini, saya buang dulu. Yang kosong-kosong saya deletein soalnya program bingung ntar. Oke. Ini udah beres, udah rapih datanya. Data harus kayak gini sih bener Bu. Kalau nggak kalau Python dia mintanya CSV. CSV itu diginin Bu, file, save as. Kalau Python ya, di sini bisa di save as, diganti ke CSV di sini. Nih. CSV kalau Python. Kalau si Orange ini Excel juga bisa. Ini saya save dulu. Save, oke. Sekarang saya akan ambil datanya di sini. Bentar, saya cek dulu IP-nya berapa. 43220. Saya ngambil antar komputer nih. 43220 Orange data. Oke, ini data awal udah ke copy sekarang ke sini. Oke, sekarang saya akan ambil datanya supaya masuk ke dalam program ini. Caranya adalah saya ambil file. Oke. Sekarang kita browse data. Sorry. Mana ini dia data awal ya Bu. Oke, open. Oke, saya reload aja lah. Coba, ini data udah masuk harusnya. Sekarang kita pengen lihat datanya dulu. Saya ambil data table ini, saya tarik ke sini. Saya lihat masuk kagak. Ini masuk udah masuk datanya Bu ya. Saya geser ke sini ke ujung. Di sini ada label, di sini tanda tanya soalnya belum dikasih label. Yang akan saya kerjakan adalah saya akan bikin kelompok. Sebenarnya kalau Ibu kan klasifikasi, saya bikin kelompok aja. Dia bilang tidak ada variabel jadi target. Sebenarnya targetnya adalah label kalau udah kita kasih label. Oke. Ada dia tahu ada satu meta atribut, artinya nama tadi meta atribut, dan dia tahu ada 45 fitur, 2,2% missing data. Berarti ada yang kosong nih fiturnya. Nggak apa-apa lah, biarin lah. Nggak tahu, harus dicari. Tapi dia punya mekanisme buat benerin yang kosong sih. Bisa kita pilih yang kosong-kosong, apakah mau dikasih angka statik atau mau dikasih rata-rata atau apa, bisa kita atur. Oke. Sekarang ini udah programming ya Bu? Oh ya? Ini programming ini. Ini programming Bu. Jangan khawatir. Algoritmanya banyak. Di sini ada banyak algoritma. Salah satunya ada neural network juga. Sini neural network ada. Kita bisa pakai algoritma yang lain juga yang lebih sederhana dari neural network. Oke. Cuman saya akan pakai algoritma yang lebih blow on lagi karena kita akan melakukan label dari data itu. Saya akan pakai unsupervised learning sih sebenarnya. Cuman sebelum masuk ke situ saya harus ngisi ini, mouse-nya jalan sendiri. Oh, karena saya kasih ini. Oke. Saya harus input datanya. Jadi input maksudnya data yang kosong-kosong saya isi dulu ya Bu ya, bentar. Mana input ini dia input ini fungsinya buat ngisi data kosong karena algoritmanya blow on. Kalau datanya kosong dia nggak bisa, karena tadi saya baca ada 2,2%. Nah kita milih, kalau down input nggak akan diinput, kita bisa ambil rata-rata, bisa kasih nilai tertentu, bisa fixed value, bisa ada modelnya buat input. Saya akan kasih average saja. Oke. Udah cuma gitu aja. Sekarang saya punya data baru yang average. Sekarang saya akan pengen lihat datanya mau
prosesnya mau seperti apa, kolom apa yang jadi fitur, mana yang jadi target. Nah, student main jadi metadata. Oke. Di sini ada kolom label yang nggak ada isinya. Saya buang. Saya jadi ignore dulu. Di sini nggak ada target apa-apa. Jadi datanya cuma fitur doang. Kalau persamaan, kalau ini jadi inputnya si ini sih, inputnya si neural network sih. Oke. Ya. Cuma saya nggak akan pakai neural network supaya gampang banget. Karena ini datanya kecil sih kategorinya. Kalau gede neural network Bu. Kalau kecil saya nggak akan pakai neural network, kekecilan Bu. Nah sekarang kan nanti itu data santri kita tuh 1.200 loh akan dibagi. Masih kecil Bu. Masih kecil. Ini masih kuat. Kalau cuma 1.000 kuat. Kalau udah ratusan ribu juta neural. Jadi kalau cuma 1.000 aja saya nggak pakai neural Bu. Kenceng soalnya kalau ini. Nah sekarang saya akan pakai ini ya, unsupervised learning. Terus saya akan masukin distance. Distance pada dasarnya dia mengukur, mengelompokkan berdasarkan kesamaan dari masing-masing fitur. Ini kan kategorinya fitur. Tadi kolom-kolom fitur. Dia cari yang sama dikelompokin jadi satu nih. Oke. Ini gabungin ke sini. Udah. Sekarang kita lihat kelompoknya. Oke. Kita lihat kelompoknya. Udah. Ini hasilnya udah langsung jadi. Jadi dia masih bikin 3 kelompok. Kalau mau kelompoknya 5, ibu maunya berapa? 5. Ya udah, saya bikin 5. Jadi 5 ini. Selesai. Banget ya. Hah? Nah, cuma nanti kalau untuk digunakan. Jadi gini. Kan gini Pak. Biasanya kan kita akan gunakan untuk yang lain kan. Jadi caranya gini loh. Kan dari tools gitu loh. Ya. Ini kan kita udah dapet kelompok nih. Kita harus ngeluarin label sebetulnya. Ini misalnya yang pinter, ini apa-apa nih kita. Ya tadi itu kan yang soleh. Ya soleh apa itu ya. Nih nanti ibu baca nih. Yola, Ami, Farah kategorinya apa? Cesa apa-apa kategorinya apa? Ini apa-apa kategorinya apa? Dah kita labelin tuh. Nah ini kita coba proses itu ya. Oke. Sorry. Ini. Oke. Coba saya akan iniin. Kita lihat datanya lagi sekarang. Nah, dia ngasih lihat nih. Ini ada kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3 ini. Nanti C5 ini nih kita sambil baca nih. Oh, ini kayaknya kelompok yang soleh. Oh, ini kelompok apa? Ini C5 apa kita ganti nih dengan label yang ibu mau. Baru ya. Oke. Udah gitu. Ini kita bikin model lagi. Jadi saya akan bikin filenya ya. Ini ngerja. Modelnya gimana? Jadi gini Bu, saya bikin file, bisa bikin model dari yang ini. Bentar. Ini udah dapat kan? Ini udah kayak gini kan? Saya save nih. Ini saya save ya. Bentar. Ini ada save data. Ini kan kita punya data baru yang udah ada labelnya ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Saya save dong. Saya kasih nama dulu bentar. Save as Excel. Saya kasih nama, saya taruh di orange lagi. Saya kasih nama data model linear gitu ya. Oke. XLSX gitu ya. Tapi ini belum saya kirimin datanya, soalnya ini saya kirim datanya nih ke sini. Jret. Oke. Dia save. Coba kita lihat di sini udah ada belum filenya. Oops. Sorry. Data. Yes. Data. Minta maaf ini pakai Linux jadi agak beda ya. Susah. Maksa kayak gini lah lihatnya. Datanya keluar nggak? Data awal. Lah ini ke save-nya kemana ya? Atau dia ke save-nya ke... Oh, kayaknya bukan ke sini save-nya.
save kemana sama dia ya? Coba saya reload lagi. Reload. Save as orange. Oke, coba kita lihat data model namanya tadi. Orange data. Oh, ini dia. Data model di NIA XLS. Oke. Saya mau baca data itu, kepaksa harus copy dulu nih bentar. Data model ini saya copy ke komputer saya yang ini. Ini minta maaf nih, rada tidak manusiawi soalnya nggak pakai Windows. Kalau pakai Windows sih rada manusiawi. Coba IP-nya berapa? 220. Saya akan copy-in dia. 192.168.43.220. Oke. Ini saya copy ke komputer yang ini. Sekarang saya lihat di sebelah sini. Data ABC. Ini dia. Nah, di sini ada kelompoknya nih. Yang baru kita buat. Ini menurut Ibu kira-kira C5 nih apa? C5 itu apa di sini? Finalnya berapa angkanya kita? Nggak tahu. Kan ini ada angka-angka ini nih. Ada angka yang di bawah ini ya. 0,9 apa nih? Coba lihat bawahnya itu. Bawahnya yang paling bawah bisa tahu. Bawah apa tuh? Oh, yang paling ujung paling kanan. Oh, bawah paling kanannya. Oh, mendingan di ini kali ya. Mendingan di apa sih namanya? Di freeze. Banyak banget datanya ya. Apa tuh, 99 ya? Sorry. Ini kan 99 ya. Berarti kalau C5 itu berarti yang fully soleh itu. Fully soleh. Iya, C5. Ini fully soleh ya? Iya. Fully Soleh. soleh. Saya jadiin satu kata biar gampang ya Bu ya. C5 saya ganti semua nih. Oke. Yes, dah. Terus C4 tuh kira-kira apa? C4 soleh. Soleh. Ada 2 doang. Oh, C5 ada lagi nyebar. Waduh. Mendingan saya sortir dulu kali ya. Saya sortir dulu. Ini ya. Oke. Ini ada beberapa. Ini mungkin dibagi 3 dulu aja Pak, karena kan dia belum detail kan. 5 itu kan sampai usia 1 tahun. Oh, mau dibagi 3, boleh diulang lagi. Tapi ini saya akan nanti dibagi 3 mah gampang lah. Tapi saya pengen ngasih lihat inilah prosesnya aja ya. Wah, jadi kacau. Harus balik lagi. Soalnya ininya pusing dia, yang ininya. Don't save. Saya akan baca lagi. Jadi kita punya file ada C5, C4 segala macam. Jadi C5 fully soleh. Saya bikin F soleh gitu ya. Fully soleh. Kalau ini soleh. Ini biar pendek aja sih Bu. Kita kasih singkatan ya kali. Enggak, biar pendek doang. Ini biar kebaca doang sih Bu. Ini fully soleh, ada C5 lagi nggak ada. C5 nya udah. C4 soleh ya Bu. Iya. Misal, ini mah misal aja nanti bisa dirubah-rubah kan, ini kan cuma ini doang. Buat demo aja. Yes. C3 apa kira-kira namanya? Partiali soleh. P soleh ya. Iya. It's pakai PA aja, soalnya nanti juga PA, ada PA atau part soleh ya. part soleh. S1 yang C1 early soleh.
Ini C2 masih part soleh. C3 tadi part soleh ya. Iya. Ntar saya masih ada C3 lagi di sini. Soalnya bisa-bisa nih. Saya bingung juga. Ada C3 lagi nggak nih? Ada C3 lagi nemu. Udah. Ini C2. Sekarang C2 tadi apa namanya, Bu? Early Soleh. Early. Early Soleh. Sekarang ini Terakhir Pri Soleh. C1 Pri. Oke. Oke, kita punya data training yang sudah dilabel sekarang. Tapi yang ngelabelnya komputer nih sebenarnya, bukan kita. Makanya yang mengelompokkan komputer, terus kita kasih label aja berdasarkan sarannya komputer. Itu udah dapat nih sekarang. Nah ini kita save as. Save as model Dinia original maksudnya. Sekarang misalnya, jadi kita punya model yang orinya udah punya. Sekarang misalnya kita pengen nilai seseorang, oke? Jadi orang itu, anak itu kita punya datanya, kita pengen nilai, oke? Jadi saya caranya gini. Saya bikin datanya dibikin dalam bentuk yang mirip banget, cuman ininya dibuangin. Saya save dulu ya, file, save as. Saya pengen bikin bukan ori, di sini predict. Gitu. Jadi kita punya nilai anak lagi, anaknya namanya mungkin beda, tapi ininya belum ada nih. Jadi ini saya delete nih, atau saya kosongin. Bentar, naik ke atas dulu. Di sini saya kosongin di sini. Karena saya belum punya ininya. Oke. Jadi kita pengen prediksi ini kan. Ya udah, kita bikin aja. Isi ininya kita isi, namanya kita isi, ininya kosong. Kalau yang tadi ininya udah ada, itu jadi model. Ya ini kosong, kita mau predik nih. Ya udah cuma gitu doang. Jadi kita punya dua file. Yang satu model orinya, yang satu yang prediknya. Udah. Ini di save. Udah. Sekarang kita kerjain. Gampang, Bu. Sumpah. Cuman gak enak ya. S3 berapa menit kan gak lucu. Iya makanya. Langsung bab 5 saya nih. Tapi hasilnya langsung bisa keluar itu. Iya, nah, iya. oke. Sekarang saya copy dulu kok. SCP 192, 168, berapa tadi? 43. Ini beda komputer soalnya. Data. Oke, saya punya 3 data dimasukin. Saya ada ori, predik, sama yang tadi hasil yang masih apa? C segala macam. Oke. Sekarang saya akan pakai yang ini juga, tapi ini saya akan rubah dikit nih programnya. Ini saya buang aja. Atau saya sampai sini lah. Saya ini buang semua. Atau semuanya dibuang lah. Kita dari nol lagi aja. Oke. Sekarang jadi yang pertama Ibu harus lakukan adalah seluruh algoritma mengkelompokkan dulu. Saya mengkelompokkannya pakai unsupervised learning karena belum kita labelin. Memang kita nggak ngelabelin sih. Minta tolong komputer, tolong labelin, udah gitu kita cek labelnya benar apa salah. Yang pertama udah dapat dilabelin. File yang kita labelin itu jadi model lagi. Oke. Nah sekarang file itu akan kita baca. File yang ininya akan kita baca nih. Orinya. Ori kita baca. File itu punya label. Oke. Nah kita cek bentuk filenya kayak gimana. Kok klasternya salah. Jadi gini, saya punya salah. Ini harus ada yang di-delete dikit. Soalnya si Orange langsung bingung. Jadi di atas ini saya harus buang dulu. Ini dia bingung dia. Jadi saya tipuin dulu. Dia ngasih label soalnya di sini. Si Orange ngasih label. Saya buang dulu. Delete.
delete row. Oke. Saya save. Saya harus ngedit lagi file yang satu lagi, juga harus diedit. Labelnya harus saya buangin, yang label dari si program. Ini programnya ngasih label soalnya. Oke, buang, delete. Oke, saya harus buang ini dua line ini, delete row. Oke, saya save. Jadi ini semuanya dianggap sebagai fitur semua, tidak ada label, nggak ada target, nggak ada meta segala macam. Dah. Sekarang terpaksa harus saya transfer lagi filenya. Saya kerjain lagi. Oke. Coba kita file reload. Sekarang kita lihat di sini. Nih. Jadi dia tahu ada nama student, ada cluster. Terus baru ini parameternya dia, tapi nomor ini juga sebagai meta juga sih sebenarnya, ini kan bukan data sih sebenarnya. Datanya yang ini ke sana tuh data semua. Sekarang kita harus milih kolomnya, mana yang mau kita buang, mana yang menjadiin target. Ini targetnya tuh yang ini ya. Yes. Terus yang dua ini kadang kita ignore, sisanya akan jadi fitur yang akan kita pakai buat ngitung. Nah, sekarang kita harus masukin ke sini. Select column. Kalau di Python kita ada juga fasilitas buat kayak ginian. Select column itu ada. Tapi jadi kuliah lagi ntar. Tapi yang penting ibu ngerti prinsipnya dulu lah. Iya, basicnya dulu harus tahu. Jadi ini student udah jadi meta, nomor akan jadikan meta sama saya. Karena nomor nggak penting buat kalkulasi. Cluster itu adalah target. Targetnya cluster. Kelompoknya itu clusternya. Udah. Jadi kita punya tiga ini, dua ini yang dipakai, yang ini mah ignore aja sih. Udah beres ya Bu ya. Sekarang kita tes dulu algoritma mana yang bagus buat ini semua. Kalau udah mainan pengelompokan kita, ini saya tutup dulu biar kelihatan programnya. Kita bukan unsupervised, sekarang kategorinya supervised learning. Kita harus evaluasi. Ini kita evaluasi algoritma mana yang bagus. Di sini ada fitur buat tes sama skor algoritma. Ini belum yang accuracy yang gitu-gitu tuh. Ya. Ada accuracy, ada ada sini ada. Ada Bu, jangan khawatir. Enak itu. Ibu aja ditipu pakai gituan mah. Pas saya ngeliat, ya itu mah ibu sengsara. Okay. Kalau ngerjain kayak gitu bisa pingsan Bu. Kalau bukan orang ngoding mau pingsan. Kalau ini kan ibu gampang kan. Asli ini mah. Jadi dari sini saya masukin sini dulu nih. Bread. Sekarang saya mau ngetes algoritma. Saya coba kalau pakai tree nanti efeknya gimana, pakai random forest gimana. Ini kategorinya logistic regression, ini bukan linear regression karena dia klasifikasi. Terus saya punya neural network juga ada. Jadi saya pakai neural network juga bisa. Neural networknya ibu kan berapa layer? 2, 3. Saya bisa ini neuronnya berapa? 100 neuron bisa, itu kan ada 3 layer. 100 masuk ke berapa? 50, terus masuk ke 5. Bisa saya gitu ya. Cuman gini aja nulisnya Bu. 150,5. Ini kan berarti 42 ya. 42 masuk ke berapa? Terserah ibu lah. Enggak Pak samanya berarti ini 42 masuk ke ini itu 42. Ya. Saya bisa nulisnya gini 42. 42. Koma Masuk ke 1 2 3 4 5 6 7 suka-suka ibu lah itu. Saya bisa bikin 42, 425 gitu, bisa aja, suka-suka sih sebenarnya. Bisa nanti bisa expert. 4235 boleh. Saya mah ikutin pesanan aja ini mah. Ya, udah. Bisa gini, activationnya saya bisa set relu, terus solvernya Adam, cuma gini doang Bu. Nggak usah pakai Python Bu. Ibu aja ketipu. Masya Allah. Sama Ono langsung kurang ajar. Nanti dosennya salah ngamuk. Udah ya Bu, kita tes di antara sekian algoritma mana yang paling presisi. Nih saya kirim, masukin. Dia akan ngetes untuk data itu ya. Nih saya masukin sini,
Masukin sini. Wah, mulai lama nih. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, saya akan masuk ke precision. Yang paling presisi adalah Nilainya tuh. logistic regression, Bu. Neural network paling jelek. Itu jelek, Bu. Hah? Tapi nggak apa-apa, itu jadi bagian dari temuan di penelitian. Nggak, atau nanti saya bikin ini aja, comparison aja kalau gitu. Bisa. Saya bikin comparison antara ini. Dari analisa data, Ibu dapat paper kan? Ternyata kita bisa bikin model untuk mengklasifikasi ini linear tadi, oke, bisa. Terus kita bisa keluar paper lagi membandingkan antar algoritma yang bagus yang mana. Yang tepat yang mana gitu. Berarti judulnya kita ganti dikit ya. Ya nggak apa, paper mah banyak aja, Bu. Jangan satu paper, bikin 10 paper gitu. Enggak, ini kan disertasi. Iya, disertasi papernya banyak. Biar aman hidup. Kalau saya disertasi, saya biasanya papernya 10. Oh gitu. Iya, Bu, jangan satu, dihajar satu mah. Jadi kan ini ada satu masalah. Kita pandang dari sudut ini satu paper, lihat dari sudut ini satu paper, lihat dari sudut ini satu paper, gitu caranya. Tapi dia masuk dalam satu ini, keseluruhan ini kan. Masuk dalam sini juga. Ini kan saya lagi bikin tabel konten saya kan. Oke. Ini kan mungkin diedit dikit nanti ya. Iya. Yang ini kan keluar satu paper nih. Udah keluar paper. Nanti kan kita bisa, ini kan ada gini ya, ada sampling teknik apa segala macam. Sebenarnya kalau mau lagi ini tambahin membandingkan antar algoritma, keluar paper lagi, belum nanti sampling teknik segala macam. Ini tetap beberapa sampling teknik kan mungkin, di keluar hasilnya dong, paper lagi, Bu. Bandingin antar sampling teknik aja bisa keluar paper lagi, Bu. Ya, Ibu mah enak hidupnya mah, ini mah gampang, sumpah. Iya. Ini kan juga beberapa paper ini kan ini. Itu aduh, udah hidupnya enak banget. Ini nih, Bu, nih kan, precision, akurasi. Ini udah tinggal keluar. Nah, di sini udah masuk yang ini nih antar algoritma. Udah. Itu mah ya asal mau kerja siang malam mah jadi, Bu. Berarti ini gimana nanti model? Ini kan model sih bikin. Ya tergantung Ibu aja. Ntar kalau mau bikin model juga geblek-geblek aja, Bu. Misalnya kan modelnya yang ini kan tadi 42 berapa. Ya misalnya 42 5 hasilnya gimana? Kalau 100 105 gimana? Kan beda-beda hasilnya. Iya. Kita cobain mana yang paling presisi kan. Ini juga si neural network tuh punya banyak parameter, Bu. Ini misalnya ya, berapa kali iterasi, ini regulationnya kayak gimana, mau makainya bisa diatur. Kalau pakai Python lebih parah lagi, parameternya lebih parah, banyak. Jadi ada Python ya? Belakangnya dia Python, cuman dibikin supaya friendly. Belakangnya sih Python. Ini sekali kan saya dapat nih. Berarti saya kan harus menggunakan set komponen teknis saya kayak begini dong. Iya. Menduplikasi Pak Ono tadi kan. Iya. Nah, kapan saya bisa belajarnya? Paling enak sih ada orang, kalau saya kan jauh lokasi. Iya. Ya, harus ada orang yang lebih dekat sama Ibu yang bisa lebih fisik kayak gini, lebih enak. Kalau jauh pusing. Atau ada yang bisa Pak Ono rekomendasikan yang bantu saya untuk pertama kan berarti saya install dulu dong ini dong. Iya, gampang ini mah sebenarnya. Install Orange, saya pelajari. Iya, kalau bisa data saya rapikan dulu. Iya, kalau bisa sih ada. Ya kalau mau juga bisa, dosen saya minta bantuin juga bisa. Kan Ono punya dosen juga di kampus. Adik saya kan di Pamulang. Oh, ada. Saya tinggal di Pamulang. Arah, cuma dekat ke kampus. Iya, makanya bisa nggak ke kampus? Boleh. Gitu. Boleh. Adiknya Ibu aja. Oh, ibunya di sana. Saya kan tinggal di Padang. Tapi saya ke sana sekarang khusus untuk persiapan ini, Pak. Oh, alah, ya udah. Suruh adiknya juga tuh. Enggak mungkin adik saya. Jadi
Saya datang ke kampus, saya belajar sampai saya bisa ini gitu, mengolahnya gitu. Oh gitu. Boleh. Kita mau ada sementara bisa tektokan, nanti saya kenalin sama dosen-dosennya kampus yang lokasinya emang di kampus. Saya kan di kampus paling seminggu sekali. Maklum, ini dosen terbang. Iya Pak. Nah makanya siapa yang bisa bimbing saya untuk bisa, menggunakan aplikasi pakai email aja, ntar saya kenalin. Ada satu lagi namanya Bu Tuti, tapi dia di Darunaja, dia dosen Darunaja, lokasi Depok sih. Oke. Masih dekat juga. Nah kalau Bu Tuti, dia tadinya yang ngajar ini di kampus, cuman karena dia posisi di Depok, susah ke BSD, 200.000 sekali jalan. Akhirnya dia mundur karena dia punya anak 2 kalau nggak salah. Dia susah, akhirnya dia pindah ke Darunaja yang ada di Depok. Jadi ada Bu Tuti. Kalau saya rekomendasi ke Bu Tuti sih sebenarnya. Gitu. Kalau di kampus juga saya harus cari lagi yang bisa juga. Jadi kampus ada, nanti Bu Tuti juga bisa. Sehingga saya pertama nih, karena saya kan harus belajar dulu step dari awalnya kan. Iya. Saya install, terus saya pelajari, saya programming, saya gunakan data saya sendiri, saya olah, saya coba aplikasikan. Nanti kan konsul ke Pak Ono gimananya gitu. Ini saya terusin dulu ya Bu ya. Udah kebayangan Bu? Udah. Betapa kurang ajarnya si Ono. Ini beres ya. Jadi kita tahu yang paling bagus namanya logistic regression. Dia presisinya 94%. Oke. Hampir 96%. 95%. Jadi error cuma 5%, Bu. Oke banget kan? Kalau neural network? Neural network dia cuma 12%. Jelek banget ya. Ya salah parameter. Iya. Tapi kan itu kan belum sempurna kan. Iya, kita harus. Tapi jadi rencana Ibu yang itu jelek hasilnya. Oke. Saya kan parameternya disamain sama itu tadi, hasilnya jelek. Jadi kemungkinan harus 100 gitu. Jadi 100 neuron, 100. Ujungnya 5. Tapi 100 mainannya. Oh, tapi ini kan ke bawahnya ada 400 loh Pak Ono. Ya 400 boleh. Kalau gitu 400 aja kita masuk. Iya, cuman kasihan komputernya aja Bu. Kenapa? Pingsan. Jadi mainan dengan neural network tuh memang butuh neuron banyak. Semakin banyak semakin presisi. Cuman hati-hati, itu akan bisa nggak presisi juga sih. Bisa jadi overfitting segala macam. Jadi hati-hati main neural network tuh bahaya. Ya coba-cobain aja, ntar kita bisa jadi bagian laporan dari ini sih. Ini udah tahu ya, logistik udah bagus. Jadi saya akan ambil logistiknya aja. Ini saya buang. Nih bikin program gini doang Bu. Jadi kalau udah tahu ya dibuang aja. Tapi ini harus dicatat semua nanti kalau penelitian ya. Oh cara ini hasilnya kayak gini, caranya gini buat dapetin presisi. Dicatat. Saya bikin paper jurnal, ini saya screenshot masukin jadi paper jurnal. Ini di screenshot paper jurnal asli. Masuk Bu, diterima Q3, Q2, lupa. Pokoknya orang baca, oh lu kurang ngajar. Kayak gitu cara bikin paper jurnal. Ya gimana kan Bu kan apa adanya. Ini udah masukin ya Bu. Dapat dong kita model. Udah ya. Dapat model nih. Ya udah dapat model ya. Oke. Sekarang kita mau prediksi. Caranya gampang banget Bu prediksi. Asli caranya blow on sih sebenarnya. Nih, di sini ada prediksi nih. Di Python juga ada prediksi sama. Dia butuh model. Sama kita butuh data yang mudah prediksinya. Jadi caranya cuma gini doang. Ini file. Saya ganti filenya. Ini kan yang sorry. Ini filenya data yang mana yang kita pakai? Diniah ori ya. Saya akan ganti ke diniah predik ya. Nih Bu, diniah predik. Oke. Sip, ini udah masuk yang prediknya. Sekarang saya akan predik. Saya harus benerin samain kolomnya. Jadi saya masuk sini dulu. Kolomnya harus saya bikin sama. Jadi cluster jadiin target. Nomor saya meta aja. Jadi nggak akan diproses, yang diproses cuma ini sama cluster. Targetnya cluster. Jadi udah sama persis antara data model sama data yang mau diprediksi, sama bentuknya, kita kirim ke prediksi. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini hasilnya nih.
di data kita, klasternya tanda tanya semua. Hasil prediksinya adalah Maura kemungkinan full di Soleh, si Atska part Soleh, ini part Soleh, langsung dapat prediksinya. Terus kalau mau di save, caranya gampang kalau mau nge-save. Ini misalnya pengen di save, ya udah kita kirim aja ini ke tabel. Kita lihat tabelnya, ini tabelnya hasilnya. Jadi ini hasil prediksinya, logistic regression. Ini hasil prediksinya. Ini errornya, nggak ada error, soalnya nggak ada data kita nggak punya, dia datanya tidak pernah memperkirakan dia apa, jadi kosong perkiraannya. Kalau kita punya perkiraan, dia akan membandingkan antara perkiraan sama ini, errornya berapa, itu. Nah, karena kita nggak punya, ya udah tanda tanya aja. Ini bisa di save, udah selesai Bu, selesai S3 selesai, saya wisuda. Nah ini Pak Ano. Oke, saya sebetulnya kan kenapa saya bikin ini? Karena kemarin itu kan menghitung kita itu kan lama. Jadi guru pun bikin rapor itu kan lama banget. Nah sekarang kalau ini dijadikan aplikasi, Pak Ano, bentar, saya ngambilnya ini. Contohnya SMA aja misalnya gitu ya. Nah, ini kan endingnya itu kan di sini nih Bang. Kan sebentar ya. Ending ke bawah. Nah, ini kan panjang banget Pak. Sampai ke bawah itu kurang lebih kalau kita lihat tuh ada 534 sel kan ya. Ini sampai dia muncul begini. Ini apa yang bikin panjang? Ini kan setiap yang dari di psikolog itu kan cuma ininya doang. Ini kan indikator kok. Oke. Saya gini nih, coba gini ya. Oh ini. Jadi kalau kita ingin tahu anak kita ihsan, pertama itu kan indikator pertama ikhlas. Apa salah satu karena Allah, dia dapat ujian, terus dia fokus itu ada scoring. Nah scoring ini kan saya mesti buatkan finding, jadi gini. Guru namanya nggak usah pasti, terus manual, tapi nggak ada angka, sifatnya hanya kualitatif. Sekarang saya bikinnya tuh kan pakai angka. Jadi kalau misalnya ini ada 520 tulis ini kan dari ke atas ini sampai ke awal, sampai kesehatan, sampai ke audisi tubuh, itu masuk attention 5-10 menit itu usia 3 tahun. Kalau anak SMA tuh mestinya dia di 45, di sini dia 45. Nah, hanya 3. Terus kemudian kayak kemampuan critical thinking gitu ya, making connection-nya, inovasi, keputusan, ini kan banyak banget. Nah, terus kayak ini representational rate-nya. Ini waktu dia kelas ini apa? Ini anak-anaknya. Oh ini nama anaknya. Oh. Nah ini kan yang SMA kelas 12 semua nih. Kirim lagi ke contohnya lagi kayak nih kemampuan. Jadi ini nama anak, ini kemampuannya, ini nilainya. Iya, ini standarnya kan. Ini umur 16 tahun. Ini 16 tahun. Ini kan scoringnya kayak esteem, percaya diri, merasa nyaman, kemudian dia mampu dalam akademik secara macam ini kata. Ini ada semua adanya sampai 520 list ke bawah. Nah, gimana caranya? Ini dalam waktu singkat dengan aplikasi itu guru pasti anak angkanya tinggal dikirim. Selama ini yang situ. Guru lakukan tulisan Tulisan aja. Tulisan. Tapi yang konversi dari tulisan ke angka ya. Nah, ini saya membuat formula baru. Oke. Jadi ibu punya tulisannya, angkanya ada. Nah ini kan udah angka. Saya lagi bukan tulisannya. Nah, waktu guru nilai bentuknya tulisan aja sekarang. Iya. Tulisan aja. Ada tabelnya nggak tulisan kayak gini angkanya berapa? Belum ada. Itu saya jadi berperjurnal. Kayak meriksa soal esai. Nggak, jadi kalau dulu beda format soalnya. Nggak apa-apa, ini kita kita ini aja ya. Iya. Jadi yang saya kerjain kira-kira gini. Saya kan sama Pak Fasli itu juri satu Indonesia Award. Jadi semua yang masukin award bentuknya tulisan. Bayangin Bu, semua tulisan. Udah gitu Pak Fasli, Pak Emil Salim, Bu Nila Muluk,
Ono ngasih nilai nih, bentuknya angka dong. Bayangin kita baca tulisan, terus kita kasih nilai. Oh ini 7, oh ini 9, oh ini 1 gitu. Udah. Dan itu sudah dilakukan 15 tahun. Tapi kita punya tabel dong. Kalau tulisannya kayak gini, angkanya berapa? Saya bikin model. Jadi Kalau tulisan gini angka berapa? Jadi tabel itu saya pakai AI. Sini aja. Izin kelompok 1 kita foto bareng dulu, abis itu bebas. Ya. Yuk, kamu gas. Sama Izin. Pak nggak ini katanya kalau nggak ada Pak. Nggak afdol. Nggak afdol. Ayo Pak Rektor, ayo. Jangan geser Mbak, jangan geser. Pokoknya aja di situ aja nggak apa-apa. Mbak, ini kok jangan bergerak pokoknya. Pak Ono nggak boleh bergerak. Kita ini Oh, udah selesai. adik-adiknya Pak Ono. Oh, udah kan? Udah lah, selesai. Udah lah, itu aja. Udah diajarin. Emang lu penjahat semua. Par, serius selesai? Oh iya, Kapan sih aja nih? udah. Kemarin berkaca dulu ya kan. Ibu bapak semua kan ada 2 HP ya. Oke. Dulu boleh. Oke. Siap. Tadi katanya kurang Mbak Dini. Mbak Dini mana? Enggak ada. Telepon ada. Ini ada ibu kepala sekolah. Udah ganti Bu Dini. Ini ya. Ini yang lain, ini yang Putri bukan ini. Ini yang Putri di Padang Panjang ya. Enggak, nanti pakai ChatGPT kita satuin Mbak Dini. Gampang. Tadi dia lagi cari juga sih Mbak Dininya. Yang lain gimana? Yang lain masih pada Yang diskusi. lain, oh beda. Beda. Jadi kita dari mana dulu gitu ya Pak ya? Iya, iya. Aduh, orang metodologi nih Pak. Ini geng Yai Yono. Aduh, ada. Cantik, darling. Come, bitch. Oke, deh. Oke. Bunga. Awas, bukan ganda ya. Oke, wajah THR, bahagia. 3, 1, 2, 3. Ganti HP ya. Ganti apa? Alright. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Apa lagi? Oke. Oke, sebentar. 1, 2, Ibu nanti ini ke Ibu nanti klaim aja nih semua narasumber. Iya. Nanti kamu berikan nomor telepon kami dan nomor rekening kami. 1, 2, 3. Oke. Ibu satu gimana? 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi. Ya. Cakep. Ayo ngomong lebih Jadi bervariasi. dari seluruh Indonesia Bu. Iya, adik-adik beliau. Iya. Kami Jadi, santrinya beliau. Ya, jadi bangga Bu. Membimbing Pak Pro bangga Bu. Izin ya, kami Iya. bersin-bersin dulu ya. Makasih Bu. Ya, makasih. Terima kasih Bu ya. Parah. Ya kan itu yang racunin. Siap. Jadi tadi diganti pakai WA. Jadi yang lain kan pakai diskusi, pakai apa sih, nulis di kertas gitu-gitu, bikin itu ya, main mapping gitu. Ini udah pakai aja cepat banget. Jadi ini yang mana? Ini bukan apa ya? Ini dulu itu indikatornya beda. Saya perbaiki dengan yang lain. Nggak apa-apa. Poin saya cuma sederhana aja Bu. Kalau mereka biasa dengan nulis kata-kata, jadi Ibu ini aja. Enggak. Ngomong. Kata-kata itu Pak Wono, jadi nggak presisi. Jadi waktu itu saya kan ngadain dulu itu observasi anak. Jadi Oh, gini, maunya keluar angka. Langsung. harusnya kan ada angka yang bisa melihat dari itu lebih simpel. Emang sih. Cuman angkatnya nggak dapet ininya, Enggak, jadi kata-katanya bukan, hilang. jadi angka ini saya kasih kata-kata nanti di aplikasi. Oh, gitu. Karena yang tahu ini kan saya, misalnya begini, 0,5 itu kata-katanya adalah ini angkanya 0,5. Kata-kata ini angkanya jadi saya bukan kata-katanya nanti gitu loh untuk aplikasi. Nah, kira-kira berapa lama di aplikasi itu? Pusing Bu. Ini yang saya kerjain ya biar Ibu kebayang juga lah. Yang sama si Pak Sahat Pak Fasli. Iya. Nih. Filenya begini sih, datasetnya sih. Salah. PQRS, Satu Indonesia Awards, ya. Saya misalnya yang inilah. Jadi saya bentuknya filenya kayak gini, bentar. Mana Excel? Oh, ini sorry.
Saya masuk ke training data. Ini datanya parah, Bu. Ribuan loh datanya. Ini bayangin ini ada kata-kata kayak gini nih ya. Ini kata-katanya udah kayak gini, kata-katanya panjang, ini panjang semua kata-katanya. Udah gitu keluar angka di sini. Training datanya kayak gitu. Jadi saya nggak ngerubah perilaku si penilai, biarin aja tetap perilakunya kayak gitu. Tapi saya langsung ngekstrak kata-kata, keluar angka otomatis semua. Dan bayangkan saya harus nganalisa puluhan ribu dalam waktu, mereka harus nganalisa puluhan ribu aplikan dalam waktu seminggu, nggak sanggup, mereka error. Saya pakai mesin 2 jam selesai. Pada pusing. Mesin mah cepet, Bu. Iya, jadi Pon. Nah, kalau ini Ibu pengen balikin dari angka ke kata-kata kan? Jadi gini Pon, selama ini kita tuh dunia putih itu rapornya itu nggak kayak rapor sekolahnya. Iya. Jadi dulu saya pakainya itu Oh, ini kata-kata buat lapor. iya. Buat orang tua. Untuk penghitungan. Perhitungan itu buat orang tua ini. Soalnya si Bu Tuti itu dia lagi pengen S3, Bu. Dia udah swear. Dia S3 tapi dia mau data science-nya lebih ke arah pasar. Jadi analisa data pasar. Nah dulu seperti ini. Ini apa sih? Itu begini. Jadi ya itu sebenarnya itu enjoyment. Enjoyment itu dia bisa senyum, masih duduk masih nah itu begitu gitu. Nah terus stimulation gitu ya, harus bisa merafikan sampai ke ekonomi. Nah ini kalau hijau tuh artinya dia sudah di kemampuannya. Kalau warnanya kuning dia minus 2 tahun. Kalau warnanya merah artinya dia kurang, dia delaynya itu lebih dari 2 tahun. Nah nanti guru hanya ngasih ini gitu. Ngasihnya angka. Nah, terus hanya gini aja. Gini. Yang lama gini kan. Yang lama gini kan. Nah, Ibu pengennya sekarang, guru masukin angka. Sekarang guru memilih tulisan, angka muncul. Dulu kan, tulisannya udah kita siapin. Nah, dulu kan indikatornya kan begini Pak. Sekarang indikatornya tuh ini indikatornya. Nih. Indikator sekarang ini. Nah lalu nanti di aplikasi buku guru kan buka tuh. Guru tuh yang anak tuh lihat. Oke, dia buka, nama dia ada, klik nih, fokus. Oh ternyata fokus dia dilihat 5 menit. Itu kan tulisan. Nanti akan ada angka gitu. Kalau yang itu berarti kan ngomongnya kan TK, jadi angkanya cuma 0,5. Tapi kalau guru milih tulisan keluar angka. kayak kita multiple choice. Oh, jadi intinya pilihannya tulisan. Iya. Bentuknya tulisan. Iya. Tapi tulisannya udah ada tabelnya nih. Kalau milih ini keluar angka itu gitu. Iya. Nah, hasil final itu yang nanti masuk di sini. Oh, ini kan saya semuanya. Jadi ada. Nah, sekarang ada aplikasinya gitu. Ada dosen yang lagi ngerjain sih buat pesantren gitu. Namanya sih Pak Yusuf. Dosen TTS lagi ngerjain. Tapi saya nggak tahu yang dia kerjain apa. Tapi kira-kira buat sistem informasi di pesantren. Ini kan untuk aplikasi. Sehingga begitu angka ini tidak di standarnya, misalnya fokus dia ternyata kan cuma 0,5. Harusnya kan 3. Berarti kita akan train dia untuk bisa upgrading kemampuan. Itu gunanya. Kalau dari sisi aplikasi, saya bisa kenalin Pak Yusuf. Iya. Dan dia ngerjain mahasiswa juga buat bantu-bantu pesantren. Itu berapa lama sih prosesnya kalau di aplikasi? Kalau saya saranin sih jangan langsung semua jadi. Coba sedikit dulu. Gitu. Biar kerasa gitu. Effortnya seberapa besar. Kalau semua jadi kan nanti pusing. Mendingan misalnya ini kan ada beberapa bagian tuh.
Enggak, jadi ini bagian yang terbesar sebenarnya. Iya, enggak, iya. Karena ini yang sudah saya gunakan semester berikutnya. Ya. Jadi ini saya awalnya saya mau ngomong ke dosen saya itu bahwa kita ingin langsung buat aplikasi baru AI. Terus sekarang saya katanya saya bikin AI-nya, aplikasi saya buat bisa. Iya, bagian dari mending dipisahkan. ya bukan bagian dari itu. Ya. Masalahnya kita Bisa. kan pengen gunakan untuk semester yang baru nih. Makanya saya apakah mungkin bisa lakukan dengan cepat untuk membuat aplikasi itu? Kalau jadi gini, kalau mau cepat ya sedikit. Kalau mau banyak jadi lama, itu aja sih. Makanya saya cenderungnya kita bikin modelnya dulu. Model itu berarti ya, misalnya bagian ini doang, yang lain belum nih ya. Kita lihat effortnya seberapa besar untuk sekian ribu siswa gitu. Kan harus ngerasain dulu. Tapi kalau misalnya, oh ternyata cuma butuh sejam, ya udah hajar aja semua ntar. Saya harus ngajakin ngobrol, ibu ngobrol sama si Pak Yusuf. Saya bisa kenal pakai ini, si Pak Yusuf. Pak Yusuf ada di kampus di BSI. Terus ini kan ponakan saya pengen fokus ke IT dari Kanada sih. Kanada udah selesai college. Jadi ibunya udah selesai dari Kanada. College berarti dia levelnya udah 2 tahunan. Iya. 2 tahunan. Tapi college-nya tuh di social science. Nggak apa-apa. Nah dia nggak pengen terus ke situ, dia mau ganti aplikasinya ke komputer. Ibu bapaknya udah mau pulang habis di Indonesia Januari, tinggalnya juga di Sawangan. Nah terus dia pengen ke dalam IT. Boleh. Di Kanada tuh dia sempat kerja untuk setahun ini sebagai game analis. Ya. Analisa game. Keren. Nah dia pengen ke dalam IT, jadi pengen belajar di Perpano kayaknya dia. Kalau di tempat saya bisa gini Bu, bisa pilihannya jadi keren. Karena dia udah pernah 2 tahun di sana, transfer jadi kredit aja sebagian kuliahnya. Oke. Jadi sebagian kuliahnya nggak usah diambil lagi sih. Cuman yang Tapi social science. nggak apa-apa, kan ada kuliah misalnya matematik, kan ada, ya udah nggak usah ngambil lagi matematiknya. Jadi kuliah-kuliah yang udah pernah diambil nggak usah ditransfer. Terus dia kan udah kerja sebagai game analis, itu bisa ditransfer juga sebagai kuliah juga. Jadi sebagian kuliah nggak usah diambil juga. Jadi ntar dianalisa apa yang nggak usah diambil. Terus kuliah kita, kalau dia sebagai pekerja, sebagai karyawan, kuliahnya nggak usah datang ke kampus juga. Jadi kuliahnya bisa di rumah. Kalau sebagai karyawan, kalau dia kerja bisa kuliah di rumah. Kalau dia mau ngerjain kuliahnya dari sekarang, nggak usah bayar, boleh ngerjain kuliah dari sekarang. Oh, gitu. Nggak usah bayar, nggak usah. Tapi kayaknya agak repot, kenapa? Karena kan perbedaan jam. Enggak. Terus- Kuliahnya nggak ada jam. Kuliahnya online. Nggak usah ngeliat apa-apa. Websitenya namanya opencourse.itts.ac.id, itu online, nggak ada jam apa-apa. Silahkan dikerjain. Kalau ada beberapa kuliah bisa dikerjain di situ, bisa nanti ditransfer jadi kredit juga. Itu registernya free. Oke. Nanti saya minta ini ya. Ya, ntar email-emailan juga. Iya. Alhamdulillah. Jadi itu PR saya harus kenalin ke Bu Tuti Ya. buat bimbing. Sama. Si Pak Yusuf juga bisa sih bimbing itu juga. Kalau Pak Yusuf juga bisa buat ini pesantren. Orangnya rada lumayan lurus ya orangnya. Jadi ini mau saya gunakan sudah waktunya digunakan sehingga di sini indikator kita tuh mengarah ke semua Pak. Iya. Ke indikator ini. Ini si Bu Tuti ini dia pernah dosen di Gontor. Bu Tuti dosen Gontor. Cuma dia ikut suami pindah ke Depok. Terus dia nyari kerja jadi dosen. Tempat kita dulu jauhan, ongkos berat, pindah dia ke Darun Nansor. Nanti sih di Depok. Ya, nggak tahu Bukannya kok. di Jambi. Situ ya, nggak tahu lah pokoknya mungkin dekat sama rumah dia. Pokoknya rumah dia bilangnya Depok, tapi benernya di mana nggak tahu. Saya belum pernah ke rumahnya juga. Nah ini yang mau saya buat tadi masing-masing ini Bon. Kan yang muncul di sana kan total di semua aja. Iya. Tapi ini kan detail, jadi nanti akan muncul total kan. Dulu kan ngecek ini sekian, ngecek Ya udah. ngecek doang, aplikasi gitu. Iya. Tapi kan itu lumayan data entry-nya lumayan Bu. Iya. Kata-kata ini berapa nilainya itu lumayan aja, itu tabel doang sih. Karena harus dimasukin. Si Pak ya antara Bu Tuti sama Pak Yusuf lah, dua-duanya juga bisa itu. Bu Tuti juga orang programmer juga. Jadi
Jadi Pak Yusuf bisa, Bu Tuti bisa. Tapi Pak Yusuf punya pasukan, ada pasukan juga. Dia jago programming juga. Bisa langsung menggunakan di tablet kan atau di komputer? Ya, di web sih bentuknya. Bentuknya web sih. Kalau bikin aplikasi buat handphone lagi, ada kerjaan tambahan lagi. Ya bisa, tapi ya ada tambahan lagi kerjaan jadinya. Kalau di sana ada orangnya, mendingan orang sana sih sebenarnya. Ada sih. Ya udah orang sana aja, mending di training aja. Oh iya. Daripada orang sini yang ngerjain. Atau Bu Tuti jadi kayak konsultan ke sana buat bantuin di sana. Kalau nggak Bu Tuti, Pak, yang lebih jago Pak Yusuf sih sini. Anaknya masih muda. Baik. Jadi kapan saya bisa dapat belajarnya gitu tentang forensik ini? Ya udah, email-emailan, ntar kontak-kontakan mau kapan bisa. Kalau sama saya bisa kapan aja, tinggal email. Gampang Bu. Jadi kan mau bisa kerja gitu. Bentar ini bisa dulu. di Insta nggak, Pak? Tar. Jadi kalau langsung di Insta, bantu install aja pokoknya biar saya pelajari.